JR Kito. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Muratara, Pak Ebrian Saesos, Pak Kapolres yang terhormat Bapak FB Yadi Witanto, yang menghormati Bapak Ketua KPU Muratara, kemudian Ketua Bawaslu Muratara yang telah hadir, kemudian Advokat Ilham Fatihillah yang tadi sambutan dan akan memberi pencerahan kepada kita semua, Ibu Gusti yang punya acara hari ini, Ketua Forum Kades Muratara dan ibu-ibu perangkat desa yang kami hormati. Untuk memberikan pembagian piagam ini kepada advokat tentunya Bapak Ilham Fatihillah dan didampingi oleh Bapak Bupati Musirawas Utara, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD dan Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Ketua KPU untuk mendampingi pembagian piagam pernyataan ayat. Iya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, pembagian piagam pernyataan klien tetap dari kantor hukum dan fokus dengan para kades Kabupaten Muratara. Tentunya ada kerjasama yang cukup baik antara tentunya kantor hukum dan juga kades Muratara. Ya, baiknya satu lagi secara simbolis. Iya. Iya. Piagamnya ada di aslinya orang Ibu. Orang Ibu tinggal di SP1 Bumi Makmur. Mungkin Pak Kades tadi saya lihat hadir. Terima kasih. Dan kebetulan diamanahkan menjadi Ketua KPU, masih relatif muda, sangat muda sekali. Seumuran lah dengan Bung Munawir. Kira-kira beda jam atau beda hari. Kalau kita lihat Pak Ilham, Pak Munawir di depan kita ini para kepala desa. Andaikan hari ini datang 82 kepala desa ditambah 7 lurah, ya kan? Ini sangat menentukan Muratara. Kalau orang bilang kita tinggal di Linggau, di Palembang, di Jakarta, itu orang kota dan jadi orang kota. Sebenarnya tidak ada orang kota. Dalam ilmu sosiologi yang adalah orang desa. Orang desa bertemu dalam satu tempat bertransaksi, baik transaksi jasa maupun transaksi barang, lalu membentuk komunitas. Itulah disebut kota. Aslinya cuma desa, nggak ada orang kota. Artinya Bapak Ibu menjadi kekuatan paling inti, paling terdepan, penguasa paling utama di Kabupaten Musirawas Utara. Menjadi sangat istimewa kalau pada hari ini di momentum Pilkada 2020 kita semua bisa meletakkan, mendudukan posisi kita dalam momentum itu. Maka pada kesempatan ini mau dioperasikan. Nah, tadi sudah disinggung oleh teman-teman kita Bawaslu sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada kita. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian terjadi pandemi Corona, lalu ditunda sekitar 3 bulan. Nah, lalu dilanjutkan lagi di bulan Juni ini. Sebagai dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bahwa pilkada itu dilanjutkan dalam situasi bencana non alam. Lalu setelah itu turun PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas tahapan jadwal kegiatan pemilihan serentak tahun 2020. Next month. Nah, ini ada beberapa gelombang Bapak Ibu, dan gelombang 2020 adalah gelombang yang terakhir secara parsial. Ada kurang lebih, lanjut mau? Ini tadi sudah dibahas oleh Bung Munawir, larang-larangan. Lanjut mau? Nah, ada 9 provinsi se-Indonesia yang sedang pilkada, kemudian ada 37 kota dan ada 224 kabupaten se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Musirawas Utara. Next. Nah, saya langsung to the point saja, supaya Pak Ilham nanti bisa lebih banyak memberikan stressing. Mungkin Undang-Undang 6 2014 sudah menjadi makanan sehari-hari,
menjadi buku saku, menjadi pedoman Bapak Ibu menyelenggarakan pemerintahan desa. Saya hanya mengingatkan saja pada pasal 29 itu ada 4 lebih yang dilarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, saya ambil 4 yang menurut saya itu sangat berkaitan erat dengan Pilkada 2020. Yang pertama, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu. Itu tadi sudah disinggung oleh Pak Munawir. Sebenarnya Perbawaslu, PKPU juga jawabnya netral. Pilkada Muratara netral. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan menyalahi aturan, karena sah slogan Muratara adalah Muratara bangkit. Kalau saya jawab Muratara, jawabnya adalah bangkit. Muratara, Muratara. Oke, terima kasih. Saya begitu bangga tidak menyampaikan materi ini karena sudah ada Kanda Agus dari KPUD Muratara, Kando Munawir dari Bawaslu Muratara. Saya hanya melengkapi karena posisi saya di sini artinya menyeimbangi para kepala desa. Di mana ada kepala desa, insya Allah karena saya selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh MKDD menjadi tanggung jawab kami. Ya, perkenalkan karena mohon maaf karena pandemi corona kita belum begitu tatap muka. Walaupun sebagian kepala desa sudah beberapa kali kita ngobrol. Nama saya Ilham Fatahillah. Saya dilahirkan di Desa Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Tepatnya tanggal 10 bulan 10 tahun 1985 jam 10. Mudah-mudahan para kades hari ini nilainya 10. Saya sekolah dasar di SD Maur, SD 2, SLTP di Muara Rupit, hanya tidak tamat di Rupit karena saya pindah. Dilanjutkan saya SMA di Jawa Barat di Kabupaten Subang, nganggur setahun, lanjut ke Bengkulu. Alhamdulillah S1 di Bengkulu, Universitas Negeri Bengkulu. Next, alhamdulillah dilanjutkan dengan pasca sarjana di Bengkulu juga. Dan insya Allah mudah-mudahan berkat doa daripada para kades sebentar lagi kita menjadi doktor ilmu hukum. Oke, mohon bantuan dan doanya. Saya hanya menyimpulkan dari beberapa kedua materi yang sangat begitu cerdas dan cemerlang yang sudah dirangkum. Saya menyampaikan kepada para kepala desa, berbicara dengan hati. Saya katakan bahwa kepala desa ini sebenarnya jabatannya politik. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu ingin jadi kepala desa, kalau tidak berpolitik tidak bisa memakai baju coklat-coklat, putih dan sebagainya pada hari ini menjabat kades. Karena untuk memikat rakyatnya pilih saya, artinya ada politiknya. Pada hari ini karena Kabupaten Musirawas Utara insya Allah Desember, sebagaimana disampaikan ke PU dan Waslu, penyelenggaraan pilkada akan dilakukan. Kenapa para kades kok dalam pilkada harus netral? Apa itu netral? Sudah disampaikan oleh kedua materi. Mungkin Bapak Ibu kades sekalian sudah tahu yang dimaksud netral itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, tegaknya di tengah-tengah. Mungkin itu bahasa saya. Mohon izin, itu bahasa saya. Selanjutnya ada kata-kata imparsialitas. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, berdiri di tengah-tengah, tetapi penyeimbang. Ya, menyeimbangi. Menyeimbangi. Jadi bahasa imparsialitas itu harus seimbang. Kita harus berprasangka baik, jangan kita berprasangka buruk. Karena apa yang disampaikan oleh Kando Munawir tadi, dalam penegakan hukum ada yang namanya pasal 1 KUHP azas legalitas, praduga tidak bersalah. Jangan
kita mentang-mentang kades, ada orang yang tidak senang di hati, kita menghindar aja. Nggak ada, padahal ada. Mudah-mudahan kades hari ini tidak demikian. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber dan juga rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Musirawas Utara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU tentang yaitu penetapan staf PPS, Pak. Itu sering terjadi permasalahan yang ada di desa. Mungkin saya tadi sudah menyebutkan yang terpilih menjadi anggota PPS tidak memahami yaitu keputusan KPU RI nomor 169 tahun 2020. Itu sudah dijelaskan bahwa staf PPS itu ditentukan melalui SK Kepala Desa. Satu orang pegawai negeri yang diangkat dari pegawai yang ada di lingkungan pemerintah desa dan 2 orang dari masyarakat ataupun dari perangkat desa dan yang ada di desa itu. Mungkin mereka itu yang kurang mengerti. Saya mohon untuk Pak Ketua KPU nanti untuk memberikan sosialisasi kepada PPS. Ini bukannya di daerah saya tapi juga di daerah-daerah lain. Mereka terpilih langsung menentukan si A, si B, si C untuk menjadi anggota ataupun staf PPS. Itu Pak. Jadi ini walaupun sudah lewat, mungkin untuk ke depan mereka lebih paham. Gitu. Ya kan? Yang kedua, ini mohon maaf Adinda Munawir, saya memberikan tanggapan sedikit. Tadi disampaikan bahwa kepala desa harus netral, sudah jelas itu memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi untuk saat ini sudah banyak akun-akun yang memberikan tanggapan miring pada kepala desa, yaitu disebutkan tadi akun bodong, orang yang tidak mau menampakkan dirinya di hadapan kita semua. Yang perlu kami sampaikan, kami sekarang sudah bingung. Jika menghadap si A, kami akan dilaporkan oleh si B. Jika menghadap si B, kami diam saja. Jadi itu yang menjadi permasalahan kami. Mohon bantuannya untuk Bawaslu untuk memberikan masukan kepada kami. Jangan sampai kami menjadi bulan-bulanan. Karena saat ini kami mempunyai jabatan, mereka yang ingin mencalonkan sedang menjabat. Jadi itu yang membuat kami kadang-kadang menjadi bingung. Menghadap si A, kami dilaporkan si B. Menghadap si B, kami ikut. Itu kan? Mungkin itu. Karena sekarang ini kepala desa harus kadang-kadang ada masalah di desa, ya tidak bisa kita pecahkan sendiri, harus menghadap pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Musirawas Utara ataupun menghadap bupati, begitu juga dengan wakil bupati. Mungkin itu dari kami, dari saya. Tadi lupa kenalan, Pak. Mungkinlah kenal, Pak. Itu betul. Nama saya ini Harumain, kepala desa Lubuk Rumbai, Pak. Kalau namanya Harumain, tapi panggilannya Main, tapi jangan 2 kali. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan suci, doa kita dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, wahai Zat yang Maha mendengar dan melihat, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa keluarga kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa warga kami, khususnya Kabupaten Muratara. Ya Allah, ampunlah dosa pemimpin kami, dosa Kapolres kami, dosa kepala dinas kami, dan terkhususnya kami seluruh kepala desa Kabupaten Muratara yang melakukan perbuatan dosa baik yang kami sembunyikan maupun terang-terangan. Ya Allah, ya Tuhan kami bukanlah malaikat yang suci berbuat tanpa dosa. Kami selalu banyak salah, maka daripada itu lindungilah dan perbaikilah hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, beban yang kami terima untuk memimpin dan membina warga kami terlalu berat.
Maka daripada itu ya Allah, bimbinglah kami dengan sebaik-baik bimbingan, sekasih sayang dan indah seperjuangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bukanlah orang yang hebat. Sesungguhnya kami adalah manusia yang biasa, tak luput daripada dosa dan kesalahan. Maka daripada itu, dengan silaturahmi forum FK2D ini menjadi silaturahmi yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Ya Allah, selamatkan kami dari kepimpinan kami, baik di desa kami, di kabupaten, terkhususnya di dunia ini sampai di akhirat kami. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kami menjadi kepala desa-desa yang kami bina ini, menjadikan kami semuanya untuk diampuni dan menjadi ibadah serta dimasukkan ke dalam surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sahil umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan pada yang terhormat Bapak Sundoyo, Kades Mekarsari, Pak, apa pantai? Kertasari. Bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Kades, melingkup Ustadz beliau ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya selaku penghantar acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum saya tutup, kita nanti akan dilanjutkan yaitu diskusi publik atau seminar netralitas dan imparsialitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada Muratara tahun 2020. Ada narasumber yang sudah hadir bersama kami, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan tentunya tim lawyer FK2D. Tentunya kami harapkan untuk kepada seluruh kepala desa mengikuti acara seminar pada siang hari ini dengan sebaik-baiknya, tentunya untuk manfaat kita bersama, terkhusus untuk Kabupaten Musirawas Utara. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bupati Musirawas Utara, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD.